Di sini juga ada perahu-perahu nelayan. Nah, Mbak Sri, kita lihat. jadi untuk kalian yang mungkin di Desa Wisata Lenggosono, nah, ingin mempelajari tentang kopi-kopi di sini. Kanan, kiri. Semangatmu. Perjalanan menuju pantai Lenggosono ini, Mas. Sudah memasukin area pantai Lenggosono, jadi jalannya ya lumayan menantang teman-teman. Halo teman-teman semuanya, kami sudah masuk di area pantai Lenggosono. Ini di pantai di area Kabupaten Malang Selatan, di Desa Purwodadi, Dusun Lenggosono ini ya. Nah, ini area pantainya teman-teman, sangat menarik sekali teman-teman. Nah, oke. Luar biasa. Ini juga nggak jauh lokasinya dari pantai Wedi Au. Oke teman-teman, ini adalah pantai Lenggosono dan lokasinya nggak jauh dari pantai Wedi Au, dan ini masih di Kabupaten Malang Selatan. Dan bagi kalian yang belum pernah ke sini, wah, segera agendakan ya, agendakan. Baik teman-teman, kami masih bersama dengan Musyahada Adventure. Bagi kalian yang ingin ngetrip, berpetualang, cocok banget nih di sini teman-teman. Karena ini lokasinya, wes, luar biasa. Untuk menuju ke sini aksesnya juga luar biasa, tantangan banget teman-teman. Nah, di sini juga ada perahu-perahu nelayan. Nah, oke teman-teman, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Jangan lali diklik loncengnya bro. Di pantai Lenggosono, selain kita bisa menikmati cantik dan indahnya pantai ini, di sini kita bisa menikmati indahnya surga tersembunyi, yaitu Banyu Anjlok. Jadi untuk menuju lokasi ini kita harus melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Nggak hanya itu teman-teman, jika cuacanya bagus, kita juga bisa menikmati snorkeling.
Pantai Lenggosono. Keren banget ombaknya, kita tuh seperti di pantai pribadi ya. Nah, di sana itu bukit-bukitnya teman-teman. Wah, keren banget. Jadi ini lokasinya berdekatan dengan Pantai Wediu yang tadi, di Kabupaten Malang Selatan ya. Jadi kalian kalau dari desa wisata Lenggosono bisa mampir ke Pantai Lenggosono dan Pantai Wediu ya. Di sana juga ada lokasi bambu anggok teman-teman. Keren ya. Ojo kali diagendakan ke sini ya bersama kami Musyahadah Adventure. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kopi. Asli. Iya, itu asli. Ini pohon kopi Bu yang saya dibawa. Iya. Saya ke teman. Monggo Pak, mari Pak. Banyak terjual ini. Panjenengan kan bahasa nggih. Banyak terjual. Kemana Pak? Anu, tujuannya tempuh di mawon. Ya mawon. Napa Malang, Batu napa? Batu nate. Teng daerah mriki mawon nggih. Ingin teng Batu. Proses pembuatannya berapa bulan, berapa waktu Pak? Untuk seperti kerajinan seperti ini nih. 15 hari. Berarti 2 mingguan. Ini adalah meja. Jadi meja ini terbuat dari bahan kayu kopi ya. Bahan kayu kopi, dan biasanya tuh diselesaikan itu insya Allah sekitar hampir 15 hari ya. Lumayan, berarti cepat banget. Kalau 15 hari itu berarti cepat banget. Di sini itu merupakan desa wisata, juga desa yang penghasil beberapa kerajinan ya. Jadi ada kayak seperti itu tadi yang kita lihat. Itu ada semacam meja yang terbuat dari kayu kopi, dan proses pembuatannya pun sangat-sangat cepat banget. Insya Allah sangat cepat ya, sekitar 15 hari, dan harganya insya Allah sangat terjangkau. Jadi kalian jangan lupa ya mampir ke Desa Lenggosono, itu di daerah Malang Selatan. Di sini ini adalah masuk di kawasan kampung pedesaannya. Kalau di sini membuat apa Bu? Proses apa di sini? Geronjong. Nah, ini bentuknya seperti ini. Berapa hari Pak proses pembuatannya di sini Pak? Setnya itu 3-4 hari. 3-4 hari ya. Ini bahan bakunya anti karat atau gimana? Anti karat ya. Semacam alumini gitu ya. Ini lokasinya. Jadi ini proses produksinya di sini. Jadi dikerjakan oleh beberapa orang. Untuk proses ini apa tuh? Bisa dikerjakan satu orang bisa menghasilkan berapa ini Pak pembuatannya? 6 unit. Itu satu orang ya. Sudah? Monggo.
Ini untuk menampung plastik nih. Ini plastik ikan. Adanya sanggar seperti ini, apa berarti saran buat masyarakat yang khususnya di Indonesia atau desa-desa yang ada di Indonesia? Menurut Dinangan. Iya. Di sini saya Agung sebagai penggerak masyarakat yang ada di Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudan, Kabupaten Malang, ingin menyampaikan bahwa sudah saatnya kita peduli dan sadar tentang lingkungan sekitar, terutama untuk generasi muda. Jangan hanya kita memikirkan teknologinya, tapi kita juga harus sadar tentang apa yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh adalah peduli dengan lingkungan. Peduli dengan lingkungan itu banyak, seperti kita menyelamatkan ekosistem pohon-pohonan, kemudian sungai, kemudian juga ada laut. Oleh karena itu, mari kita semuanya peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Wah, baik. Dan ini satu lagi nih, untuk mungkin saran buat ya pemerintah kita ya, dengan mendukung seperti itu, mungkin dari unek-uneknya Masnya gimana? Iya. Agar semakin berkembang dan semakin banyak dicontoh oleh desa-desa yang lain. Yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah adalah satu, tolong lihat desa kami, kehidupan kami seperti ini, walaupun kami jauh dari peradaban kota ataupun jauh dari keramaian, tapi kami di sini adalah warga masyarakat yang mempunyai komitmen tinggi bahwa kami itu mau berkembang dan kami juga ingin pintar seperti daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, tolong lihat kami, desa kami, dan tengoklah kami. Oke, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Sukses selalu buat Amin, sanggarnya ya. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.